Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dosen, yang kami hormati teman-teman seperjuangan kelas C1 PJJ PAI. Yang pertama, perkenalkan kami untuk mempersembahkan video dengan judul Teknologi Penelusuran Terjemah Kitab Kuning sebagai bahan untuk memenuhi tugas UTS. Terima kasih. Teknologi penelusuran terjemah Kitab Kuning. Poin pertama, Kitab Kuning adalah sumber utama dalam proses belajar di pesantren yang memuat beragam ilmu keislaman, seperti halnya ilmu fikih, tafsir, hadis, dan akidah. Namun, pendekatan konvensional dalam mempelajari Kitab Kuning memerlukan waktu yang panjang serta keahlian tertentu dalam memahami struktur bahasa Arab. Oleh karena itu, teknologi pencarian terjemah hadir untuk mempercepat dan mempermudah proses tersebut. Poin kedua, teknologi pencarian terjemah Kitab Kuning adalah sistem digital yang memungkinkan calon penggunanya untuk mencari, menemukan, dan memahami konten Kitab Kuning melalui perangkat elektronik seperti halnya smartphone, komputer, maupun website. Teknologi ini mengintegrasikan beberapa elemen penting seperti digitalisasi teks, mesin pencari, dan sistem terjemahan otomatis. Teknologi ini mengintegrasikan beberapa elemen penting. Yang pertama, digitalisasi teks. Kitab Kuning yang sebelumnya dalam bentuk buku fisik diubah menjadi format digital. Yang kedua, search engine memungkinkan individu untuk dengan mudah menemukan kata, kalimat, atau topik tertentu dalam Kitab Kuning. Yang ketiga, terjemahan otomatis memungkinkan teks dalam bahasa Arab untuk langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Integrasi AI membantu sistem memahami konteks kalimat sehingga hasil terjemahan lebih tepat dan tidak hanya berfokus pada arti kata secara terpisah. Konsep dasar teknologi penelusuran terjemah Kitab Kuning merupakan perpaduan antara digitalisasi teks, sistem pencarian, dan teknologi terjemahan yang bertujuan untuk mempermudah akses dan pemahaman Kitab Kuning. Kehadiran teknologi ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, meskipun tetap memerlukan penggunaan yang bijak agar tidak mengurangi kedalaman pemahaman. Manfaat teknologi yang pertama, akses cepat, efisiensi belajar, mudah mencari referensi, dan mendukung literasi digital. Adapun platform untuk pencarian dan terjemahan Kitab Kuning, yang pertama, aplikasi mobile. Yaitu aplikasi ini menjadi pilihan yang paling populer karena dapat diakses melalui ponsel pintar. Yang kedua, platform website. Platform ini dapat dijangkau melalui penyemak imbas tanpa perlu mengunduh aplikasi terlebih dahulu. Yang ketiga, software desktop. Platform ini biasanya digunakan untuk keperluan akademik yang lebih mendalam, seperti halnya penelitian atau studi ilmiah. Fitur utama teknologi pencarian terjemah Kitab Kuning yaitu pencarian cepat, di mana pengguna dapat menemukan kata atau kalimat tertentu dalam beberapa detik saja. Poin 2, terjemahan otomatis membantu pengguna memahami makna teks dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, teks berharokat memberikan petunjuk baca pada tulisan Arab sehingga lebih mudah untuk dibaca dan meminimalkan kesalahan. Yang keempat, bookmark atau catatan memungkinkan pengguna untuk menandai bagian-bagian penting agar mudah diakses kembali. Yang kelima, mode offline bisa tetap diakses tanpa memerlukan koneksi internet, serta fitur referensi silang yang membantu dalam memahami hubungan antara tema pembahasan. Salah satu aplikasi yang paling populer dan banyak dipakai adalah Maktabah Syamilah. Aplikasi ini merupakan program perpustakaan digital yang menyediakan ribuan kitab klasik dalam beragam disiplin ilmu Islam, seperti halnya ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan bahasa Arab, tersedia dalam versi desktop dan mobile.
aplikasi ini dapat diakses oleh beragam kalangan pengguna. Yang kedua, koleksi kitab lengkap. Yang ketiga, pencarian cepat. Yang keempat, kekurangan atau minim terjemahan. UI kurang ramah formula. Implementasi pembelajaran. Yang pertama, media belajar. Guru atau ustadz dapat menggunakan aplikasi kitab kuning digital untuk menjelaskan materi dengan cara yang lebih terstruktur dan jelas. Yang kedua, belajar mandiri. Santri atau mahasiswa tidak perlu mengandalkan sepenuhnya guru untuk memahami kitab kuning. Mereka dapat belajar dengan cara yang fleksibel, kapan saja dan di lokasi mana saja. Yang ketiga, diskusi digital. Teknologi memberikan kesempatan bagi interaksi antara guru dan siswa melalui platform daring, seperti halnya grup WhatsApp, forum pembelajaran, atau media pembelajaran digital. Yang selanjutnya, evaluasi tugas. Para pendidik bisa memberikan tugas kepada murid untuk mencari dan mengevaluasi isi kitab dengan memanfaatkan aplikasi digital. Kesimpulan, yang pertama, teknologi mempermudah pembelajaran. Yang kedua, teknologi tetap butuh bimbingan guru. Yang ketiga, teknologi itu digunakan sebagai alat bantu. Teknologi pencarian terjemahan kitab kuning adalah terobosan signifikan dalam dunia pendidikan Islam. Inovasi ini mendukung proses pemahaman terhadap teks kitab dengan cara yang lebih cepat serta efisien. Berbagai media seperti aplikasi seluler, situs web, dan komputer membantu mempermudah akses bagi para pengguna. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi perlu disertai dengan pendekatan konvensional untuk memastikan pemahaman tetap mendalam. Yang terakhir, saran, gunakan teknologi secara bijak. Tingkatkan akurasi terjemahan. Yang ketiga, peran guru tetap penting dalam mengarahkan penggunaan teknologi. Dengan bimbingan yang tepat, teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi kedalaman pemahaman siswa. Terima kasih Pak dosen dan teman-teman mahasiswa yang kami hormati. Demikian video kami saya buat. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.